Mantan Panglima Abri Wiranto menegaskan mantan Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto diberhentikan dari jabatannya karena Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang dibentuk tahun 1998 berkesimpulan yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus penculikan aktivis tahun 1998. Kisah gelap tentang lenyapnya Dede Hamdun, Novel Al-Gatiri, Ismail, Sony, dan Yani Afri berangsur-angsur terkuak. Pius Lustri Lanang menjadi sosok yang membuka tabir siapa di balik penculikan. Kisah dibuka saat Pius Lustri Lanang, aktivis Aliansi Demokrasi Rakyat, serta Desmond J. Mahesa diculik dan disekap oleh satu regu Kopassus bernama Tim Mawar pada 4 Februari 1998. Penculikan dilakukan dengan dalih Pius Lustri Lanang dan Desmond memiliki kaitan aksi People Power. Lantas, pada 3 April 1998, Pius Lustri Lanang dilepaskan dari sekapan yang terletak di Mako Kopassus Cijantung. Pasca dibebaskan, Pius Lustri Lanang tancap tegas memberikan keterangan untuk menyingkap tabir gelap yang menyelimuti penculikan Dede Hamdun, Novel Al-Gatiri, Ismail, Sony, dan Yani Afri. Kesaksian Pius Lustri Lanang lantas menjadi sumber headline surat kabar waktu itu, sebab Pius sangat detail memberikan daftar orang-orang yang diculik dan disekap di Mako Cijantung. Tabloid Adil edisi 18 September 1998 mengutip kesaksian Pius Lustri Lanang sebagai berikut. Saya dimasukkan ke sel Cijantung pada 4 Februari. Di sana ada Sony dan Yani Afri yang sudah 9 bulan disekap. Lalu pada 3 Februari 1998 Desmond. Disusul Haryanto pada 9 Maret 1998. Pada 12 Maret 1998 masuk Herman Hendrawan yang dikeluarkan sehari kemudian pada 13 Maret 1998. Lantas tempat Herman digantikan Faisal Reza yang masuk pada 16 Maret 1998. Hari itu juga Sony dan Yani Afri dikeluarkan, lalu tempat Sony digantikan Raharjo Waluyo Jati. Andi Arief juga di sana. Kesaksian Pius yang detail tentang rentetan nama orang-orang yang diculik serta tempat di mana mereka disekap menjadi kunci jawaban utama untuk memetakan siapa di balik penculikan. Di sisi lain, berdasarkan kesaksian Pius Lustri Lanang, sangat jelas bahwa Tim Mawar tidak hanya menculik aktivis PRD seperti Herman Hendrawan, Faisal Reza, Raharjo Waluyo Jati, dan ketua aktivis SMED Andi Arief. Tim Mawar juga menculik orang-orang seperti Sony dan Yani Afri yang dikenal sebagai aktivis PDI Perjuangan. Dari keterangan Pius Lustri Lanang dan Desmond J. Mahesa pula, tabir gelap di balik penculikan Dede Hamdun, Novel Al-Gatiri, dan Ismail terkuak. Pius dan Desmond J. Mahesa memberikan keterangan bahwa selama disekap di Mako Cijantung, mereka bertemu dan berbicara dengan Sony dan Yani Afri. Dalam pembicaraan tersebut, Sony memberikan informasi kepada Pius bahwa Dede Hamdun, Novel Al-Gatiri, dan Ismail pernah ditahan di sel Cijantung. Lantas, 3 bulan setelah itu mereka dilepas, kira-kira bulan September atau Oktober 1997. Dari informasi Sony yang diteruskan ke Pius tersebut, maka menjadi terang benderang bahwa Dede Hamdun, Novel Al-Gatiri, dan Ismail diringkus dan dijebloskan ke sel Cijantung. Puspom Abri didesak oleh keluarga korban penculikan dan sebagian kalangan masyarakat untuk menyelidiki kasus penculikan. Alhasil, Puspom Abri yang dipimpin oleh Majen TNI Syamsu Jalaluddin kemudian membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki anggota Kopassus yang diduga terlibat kasus penculikan. Hasil investigasi Puspom Abri tersebut kemudian direkomendasikan kepada Panglima Abri saat itu, yakni Jenderal Wiranto. Alhasil, 3 Agustus 1998, Panglima Abri, Jenderal Wiranto, mengambil keputusan untuk membentuk Dewan Kehormatan Perwira atau yang disebut dengan DKP. Dewan Kehormatan Perwira dibentuk memeriksa sejumlah perwira yang diduga terlibat kasus penculikan sejumlah aktivis. DKP dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 4 Subagio HS dengan anggota 7 perwira Bintang 3, yakni Letjen Fahrul Rozi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan Letjen Agung Gumelar. Pasca dibentuk, DKP melakukan pemeriksaan terhadap 3 perwira di Kopassus. Pertama, Komandan Grup 4 Kopassus Kolonel Khairawan. Kedua, Majen Muhdi PR. Ketiga, Komandan Jenderal Kopassus Letnan Jenderal Prabowo.
4 Agustus 1998, DKP memeriksa Kolonel Hairawan. 5 Agustus, DKP mendatangi tempat kejadian perkara, yakni markas Kopassus Cijantung. 6 Agustus, DKP memeriksa Muhdi PR. Pemeriksaan terhadap Prabowo, Muhdi PR, dan Hairawan itu merupakan bagian dari proses melacak siapa perwira Kopassus yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kasus penculikan sejumlah aktivis. Fakta lainnya, Dewan Kehormatan Militer hanya menghadapkan mereka bertiga kepada permasalahan kode etik perwira dan disiplin keprajuritan. Bila mereka terbukti melanggar kode etik, sanksi terberatnya adalah pemberhentian tidak terhormat. Sanksi organisasi ABRI yang hanya memberhentikan tidak terhormat itulah yang tidak diterima oleh banyak pihak. Bahkan Munir, koordinator Kontras, melihat bahwa pembentukan Dewan Kehormatan Perwira merupakan intervensi terhadap peradilan militer dan mengakibatkan terjadinya diskriminasi hukum. Bagaimana hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira terhadap Prabowo, Muhdi PR, dan Hairawan? Apakah Prabowo mengaku salah analisa dan hanya menculik 9 aktivis? Jawabannya di episode selanjutnya. Sumber tabloid Mingguan Adil, edisi 19-25 Agustus 1998, edisi 12-18 Agustus 1998, edisi 29-4 Agustus 1998.